Kembali lagi bersama channel ini, Emi Cineview. Halo sahabat Emi Cineview. Bagi kalian yang sudah menunggu cerita tentang From Zero to Hero, admin akan kembali menceritakannya. Ini adalah sebuah kisah pemuda yang awalnya diremehkan kemudian menjadi luar biasa setelah bertemu dengan sesosok makhluk luar angkasa. From Zero to Hero, bahkan bukan from zero lagi, from minus to hero. Karena pemuda ini sejatinya adalah pemuda yang punya gangguan mental sejak lahir. Salah satu film terbaik pada masanya, inilah Koi Mil Gaya. Kisah ini dimulai dengan diperlihatkan sebuah pasangan suami istri bernama Sanjay Mehra dan istrinya bernama Sonia. Sonia adalah wanita yang kuat. Di samping mengurus rumah tangga, dia juga bekerja di salah satu bank. Sedangkan Sanjay adalah seorang ilmuwan astronomi yang fokus meneliti apakah ada kehidupan lain di alam semesta sana. Hingga suatu malam, sinyal komunikasinya mendapat respon dari alam semesta lain. Sontak, Sanjay dan Sonia langsung kaget dan gembira. Kemudian mereka berdua menyampaikan informasi itu ke pusat penelitian. Tapi sesampainya di sana, Sanjay malah ditertawakan karena bagaimana mungkin ilmuwan kecil dapat balasan dari luar angkasa, sedangkan pusat penelitian ilmuwan besar tidak terjadi apa-apa. Sampai Sanjay disuruh orang-orang di pusat penelitian untuk pulang dan menganggap Sanjay gila. Dengan rasa kecewa, Sanjay dan Sonia kemudian pulang. Dalam perjalanannya, Sanjay dan Sonia dikejutkan penampakan benda aneh yang terbang di langit. Sekilas Sanjay dan Sonia tahu itu adalah bukti adanya alien. Tapi naas, petaka itu muncul. Sanjay kehilangan kemudinya sampai akhirnya mereka berdua mengalami kecelakaan. Sanjay kemudian tewas dalam tragedi itu. Pasca insiden itu, Sonia pulang kembali ke India, yang sebelumnya dia tinggal di Kanada, dan melahirkan seorang anak yang dia beri nama Rohit Mehra. Tapi pasca insiden itu, pertumbuhan mental Rohit mengalami gangguan. Walau tubuhnya terus tumbuh, tapi pikirannya masih saja lambat. Misalnya, saat dia berumur 5 tahun, pikirannya masih anak-anak yang berumur 1,5 tahun. Belakangan diketahui, itu disebabkan kecelakaan waktu lalu. Saat Sonia mengandung Rohit, perutnya terbentur ke aspal dengan sangat keras, sehingga mempengaruhi otak Rohit saat janin. Waktu-waktu semakin berlalu, Rohit semakin tumbuh dewasa, akan tetapi mentalnya tak demikian. Dia seharusnya sudah menginjak bangku kuliah, tapi bisa dilihat, dia masih senang bermain bersama anak-anak lain. Saat anak seusianya terus bergerak maju, dia terus berada di tempatnya. Sampai suatu ketika, Rohit sangat senang, dia akan naik ke kelas 7. Tapi saat itu Sonia dengan berat hati bilang Rohit tidak akan naik kelas. Rohit sangat kecewa. Semua teman-temannya terus naik kelas, sedangkan dia tetap di kelas yang sama dan akan terus menjadi bahan bulian anak-anak lain. Sehingga Rohit tidak mau bersekolah lagi. Karena Sonia tidak tega melihat Rohit seperti itu, Sonia memohon ke kepala sekolah agar Rohit tetap dinaikkan ke kelas 7. Beruntung kepala sekolah itu sangat baik. Walau dengan tindakan itu tidak akan memecahkan masalah, tapi ini untuk terakhir kalinya. Akhirnya Rohit sangat senang bisa naik ke kelas dan berkumpul lagi dengan teman-temannya. Suatu ketika Rohit seperti biasa bermain dengan teman-temannya. Saat itu mereka bertemu dengan rombongan geng motor. Dia adalah Raj, pemuda sombong anak dari salah satu penguasa kota ini. Dulunya dia pernah sekelas dengan Rohit, tapi sekarang dia anak kuliahan, sedangkan Rohit masih SMP. Saat itu geng motor Raj menyuruh Rohit dan kawan-kawan untuk minggir karena mereka mau melintasi jembatan. Tapi karena tim Rohit merasa duluan sampai di jembatan, mereka tak mau mengalah, sehingga membuat geng motor Raj geram. Beruntung tim skuter Rohit berhasil menerobos dan kabur. Disusul geng motor Raj dihadang polisi karena ugal-ugalan. Ini adalah Inspektur Han dan anak buahnya bernama Sukwani. Walau Raj adalah anak hakim besar di kota ini, Inspektur Han tak pandang bulu, dia tetap menilang Raj. Di tempat lain diperlihatkan dua teman lama yang kembali bertemu. Dia adalah Malhotra, seorang kolonel yang baru saja datang setelah lama bertugas di luar negeri.
Sedangkan satunya adalah Harbans. Ya, dia adalah ayah dari Raj, seorang hakim terpandang di kota kecil ini. Di sisi lain, ternyata Malhotra mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik bernama Nisha, yang baru saja datang juga di kota ini. Saat itu Nisa ingin pergi ke villa orang tuanya, tapi dia tidak tahu tempatnya. Kemudian dia berhenti untuk bertanya. Saat bersamaan dia bertemu dengan Rohit dan teman-temannya yang pada saat itu mereka ingin ke bioskop, tapi mereka tertinggal oleh bis terakhir. Nisha kemudian bertanya pada mereka. Sekilas Rohit mengarahkan ke villa, tapi teman-teman Rohit malah mengarahkan ke arah bioskop. Saat itu Nisha tak menyadari dan percaya saja. Sampai mereka semua sampai di tujuan. Terkejutnya Nisha, dia bukan sampai di villa, malah tiba di sebuah bioskop. Akhirnya Nisha sadar, dia telah ditipu. Dia sangat kesal dan jengkel ke Rohit. Kenapa orang dewasa seperti Rohit tak malu telah menipu bersama anak-anak? Nisha saat itu tak tahu kondisi mental Rohit sebenarnya. Sesampainya di rumah, Rohit menceritakannya ke Sonia. Sonia kemudian menasehati Rohit. Seharusnya Rohit dan teman-temannya tak melakukan itu dan harus tolong-menolong. Di saat itu, Sonia membersihkan komputer-komputer lama milik Sanjay. Rohit yang penasaran kemudian bertanya, benda apakah itu? Sonia memberitahukan bahwa itu adalah komputer milik almarhum ayahnya. Bahkan Sonia mengatakan, ayahnya membuat komputer-komputer itu untuk berkomunikasi dengan makhluk luar angkasa. Walau Rohit masih penasaran, Rohit kemudian pergi karena dia sudah dipanggil oleh teman-temannya untuk pergi ke pesta. Mereka ke sana untuk makan enak sepuasnya, walau mereka tak diundang. Ternyata pesta itu adalah pesta keluarga Nisha dan Raj yang kembali bertemu. Di sana teman-teman Rohit yang mengambil makanan, sedangkan Rohit dan teman-teman yang lain menunggu di bawah meja. Saat itu teman-teman Rohit yang mengambil makanan bertemu dengan Nisha, sehingga mereka kabur. Karena yang mengambil makanan berhenti, Rohit mencoba menggapai teman-temannya. Tapi itu bukan teman-temannya, melainkan adalah Nisha. Sontak Rohit langsung kaget dan lari sehingga acara pesta menjadi kacau. Dan lagi-lagi Nisha merasa kesal untuk kedua kalinya. Besoknya setelah kekacauan pesta itu, Rohit yang mau pergi ke sekolah melihat Nisha yang ada di salon. Rohit merasa bersalah dan ingin meminta maaf dengan menempelkan sebuah ucapan permintaan maaf di mobil Nisha. Tapi aksi itu keburu dilihat Raj. Parahnya, saat Nisha tahu, Raj bilang bahwa Rohit telah melecehkan dan mengganggu Nisha. Sontak Nisha semakin kesal dan membiarkan Rohit dihajar oleh Raj dan kawan-kawannya. Sampai-sampai skuter satu-satunya milik Rohit hancur parah. Teman Rohit bernama Bitu saat itu melihatnya, sehingga dia bilang ke Sonia. Saat Sonia datang, semuanya telah usai. Rohit sudah menangis dan skuternya rusak. Kemudian Sonia mencari Raj dan Nisha. Sonia kecewa dengan perbuatan Raj dan Nisha dan kawan-kawannya. Karena sebenarnya Rohit hanya ingin meminta maaf, bukan untuk mengganggu. Tapi Sonia tidak menyalahkan Nisha karena dia baru saja datang di kota ini dan tidak tahu kondisi Rohit sebenarnya. Tapi sebaliknya Raj, sebagai mantan teman kelas Rohit, ini adalah perbuatan yang keji. Walau Rohit dengan kondisi seperti itu, Sonia lebih bersyukur daripada tumbuh menjadi pemuda yang sombong. Kemudian Sonia pergi meninggalkan kertas ucapan permintaan maaf Rohit, yang membuat Nisha semakin bersalah. Bahkan setelah itu Nisha pergi ke sekolah Rohit, yang saat itu dia melihat pemandangan yang memilukan, di mana Rohit diusir dari kelasnya karena dianggap idiot dan tak bisa mengikuti kelas komputer. Hati Nisha semakin bersalah. Setelah itu Rohit yang kemudian pulang melihat sepeda baru untuknya. Rohit sangat senang. Tapi setelah itu dia tahu bahwa sepeda itu dari Nisha. Rohit tidak mau. Rohit masih marah terhadap Nisha. Tapi setelah Nisha meminta maaf ke Rohit langsung dan mau berteman dengannya, Rohit mau memaafkannya. Tapi teman-teman Raj tidak seperti demikian. Mereka masih mengganggu dan menjahili Rohit, sehingga Nisha sekilas jengkel. Setelah itu Nisha dan Rohit lebih banyak bersama-sama dan menjadi sahabat. Sampai suatu hari, teman-teman Rohit bilang bahwa jika laki-laki dan perempuan bersama-sama terus, bisa-bisa akan jadi kekasih. Apalagi kalau sudah mendapatkan ciuman.
Karena Rohit tempo hari mendapatkan sepeda dari Nisa, Rohit ingin membalasnya. Saat itu teman-teman Rohit bilang, bagaimana kalau sebuah bunga? Benar saja, kemudian Rohit menemui Nisa dengan membawa setangkai bunga. Nisa sangat senang dan memberikan Rohit sebuah ciuman yang membuat Rohit tersipu malu. Dengan polosnya, Rohit bilang, setelah Nisa menciumnya, dia adalah pacar Rohit. Saat itu Nisa mengiyakan saja perkataan Rohit. Kemudian Rohit diajak Nisa untuk masuk bertemu dengan orang tuanya. Orang tua Nisa dengan baik mempersilahkan Rohit. Mereka sudah diberitahu bahwa Rohit mempunyai kondisi yang tak biasa. Saat itu Nisa disuruh ayahnya menggantikannya mengerjakan sesuatu di komputer. Rohit yang melihat itu sangat tertarik dengan Nisa yang sangat mahir menggunakan komputer, sehingga dia juga ingin bisa komputer. Beruntung Nisa mau mengajari Rohit komputer. Sontak Rohit bilang bahwa di rumahnya ada komputer. Nisa dan Rohit kemudian menyalakan lagi komputer milik Sanjay Mehra. Saat itu Nisa sedikit bingung karena komputer itu tidak seperti komputer pada umumnya. Hanya ada perintah klik tombol-tombol tertentu. Saat Rohit menekan tombol-tombol itu mengeluarkan bunyi-bunyi aneh. Sehingga Nisa dan Rohit bersenang-senang dengan itu. Besoknya Nisa menonton pertandingan basket. Saat itu yang main adalah timnya Raj. Ternyata Rohit juga menontonnya. Tapi bangku Nisa dan Rohit lumayan jauh, sehingga Nisa mengajak Rohit duduk di sebelahnya. Polosnya Rohit, dia langsung jalan melewati lapangan yang masih berlangsung pertandingan. Sontak dia langsung tertabrak oleh Raj. Beruntung Nisa segera menjemput Rohit untuk duduk bersamanya. Saat itu Rohit melihat Nisa yang senang dan antusias karena tim Raj telah memenangkan pertandingan basket. Maka dari itu, dia ingin belajar basket untuk mendapat tepuk tangan juga dari Nisa. Tapi saat itu tiba-tiba Rohit didatangi oleh Raj. Raj menawarkan pada Rohit bahwa dia akan mengajari Rohit basket. Dengan polosnya, Rohit mengiyakan dan mau diajari oleh Raj dan kawan-kawannya. Tapi bukannya diajari, Rohit malah dihajar habis-habisan oleh Raj dengan bola basket. Dan lagi-lagi, Rohit tak bisa berbuat apa-apa. Rohit kemudian pulang dan mengadu ke Tuhannya. Karena dia sudah sangat sedih. Dia merasa dunia ini tidak adil. Kenapa dia yang selalu dijahati, walau dia selalu baik? Dia ingin Tuhan memberikannya kekuatan. Saat itulah Rohit mendengar suara aneh dari komputer milik ayahnya. Tanpa tahu yang terjadi, dia membalasnya dengan memainkan tombol-tombol yang berbunyi dari komputer itu. Tiba-tiba terjadi goncangan seperti badai, tapi itu bukan badai. Sampai membangunkan Sonia. Saat Sonia mengecek Rohit tidak ada. Terkejutnya Sonia melihat Rohit sudah memainkan komputer Sanjay. Sontak Sonia buru-buru menghentikan Rohit. Karena Sonia tahu bahwa badai aneh itu ada hubungannya dengan komputer yang dimainkan Rohit sekarang. Benar saja, kemudian semua cahaya di kota mati. Dan di langit tiba-tiba muncul pesawat aneh raksasa. Para warga melihatnya dengan jelas. Dan pesawat itu pun lenyap. Sontak peristiwa itu menjadi berita paling heboh di kota, sampai terdengar ke luar negeri, sehingga orang-orang mulai menyelidiki. Benar saja, kemudian ditemukan bukti ada jejak pesawat aneh raksasa yang telah datang ke kota tersebut. Kemudian seisi kota menetapkan hari libur dan mulai mengadakan festival dengan memakai kostum-kostum alien. Teman-teman Rohit pun tak ketinggalan untuk meramaikannya. Kemudian Rohit diajak teman-temannya untuk ikut dengan memakai kostum alien. Tapi saat itu Sonia mengetahuinya dan melarang Rohit untuk ikut. Mungkin Sonia masih sangat trauma dengan hal-hal yang berbau alien. Inspektur Han menemukan fakta bahwa para alien itu sudah turun. Tapi ada satu jejak alien yang tak kembali ke pesawatnya. Bisa dibilang masih ada satu alien yang berada di kota ini.
Inspektur Han akan mencoba menangkapnya. Kalau perlu dia akan meminta bantuan dari luar negeri. Di sisi lain, Rohit yang tak diperbolehkan ikut festival kelihatan masih kesal. Lalu tiba-tiba dari kegelapan muncul sesosok aneh seperti anak kecil. Rohit mengira itu adalah Bitu, salah satu temannya. Karena masih kesal, lalu Rohit menghancurkan sebuah guci yang mau ia gunakan waktu itu di festival. Dan sosok itu pun lari. Besoknya ia menemukan guci yang telah ia hancurkan tiba-tiba kembali seperti semula. Saat bersamaan datang Nisa yang memberitahukan bahwa telah ada alien yang turun di kota ini. Sontak Rohit langsung mengaitkan itu dengan kejadian tadi malam dan mengajak Nisa untuk mencari alien tersebut. Hingga akhirnya mereka berdua mencarinya di hutan dekat kota. Sekilas mereka tak menemukan apa-apa hingga mau pulang. Tapi tiba-tiba mereka dikagetkan sesosok aneh yang lari dikejar-kejar anjing hutan. Beruntung Rohit dan Nisa berhasil mengusir para anjing hutan itu. Dan terkejutnya mereka, sosok itu memang benar-benar alien bertubuh kecil berwarna biru. Karena melihat Rohit terluka untuk menyelamatkan dia, alien itu kemudian mau mendekati Rohit dan berteman dengannya. Bahkan luka Rohit langsung disembuhkan olehnya. Kemudian Rohit dan Nisa membawa alien itu ke gudang rumah Rohit. Di sana Rohit dan Nisa memberinya banyak makanan, tapi alien itu sepertinya tak makan itu. Sampai akhirnya Nisa dan Rohit menyadari bahwa alien itu tidak makan, tapi butuh energi dari matahari. Di sisi lain, teman-teman Rohit yang bermain bola memukul bola sampai memasuki gudang rumah Rohit, tempat alien itu disembunyikan. Benar saja, saat teman-teman Rohit mengambil bolanya, mereka bertemu dengan alien itu. Sontak mereka kaget. Tapi beruntungnya Nisa dan Rohit cepat datang dan menjelaskan bahwa itu benar-benar alien tapi tidak jahat. Nisa dan Rohit menyuruh agar tidak bilang siapa-siapa. Bagusnya teman-teman Rohit sangat kompak menjaga rahasia. Kemudian alien itu menunjukkan sedikit kekuatannya dengan menggoda polisi Sukwani. Karena sangat hebat, bak sihir, alien itu dipanggil Jadu. Nisa, Rohit dan teman-temannya terus bersama-sama sampai menjadi perbincangan di kalangan teman-teman Raj. Bagaimana nanti hubungan Nisa dan Rohit? Saat itu Raj datang dan mendengar obrolan temannya. Sontak dia merasa kesal. Ternyata selama ini Raj mempunyai perasaan terhadap Nisa. Teman-teman Raj berkata padanya, jika tidak segera ambil tindakan, bisa-bisa dia tidak ada lagi kesempatan untuk memiliki Nisa. Maka dari itu kemudian Raj menemui Harban dan Malhotra dan berkata bahwa dia dan Nisa sudah sepakat untuk menikah. Kedua keluarga sekilas sepakat karena mereka pikir Nisa juga setuju. Kabar itu pun dengan cepat menyebar ke telinga warga kota. Sampai Nisa pun mendengar itu. Sontak dia kesal dan langsung mencari Raj untuk protes atas apa yang dilakukan Raj. Bahwa hubungan Nisa dan Rohit tidak ada kaitannya dengan Raj dan tidak menyukai Raj. Di sisi lain, Rohit yang juga mendengar kabar itu mencoba mencari Nisa. Tapi alangkah sedihnya Rohit. Rohit melihat Nisa dengan kepalanya sendiri bersama Raj, sehingga hatinya merasa hancur. Walaupun sebenarnya salah paham, Rohit kemudian mengadu ke Sonia bahwa Nisa akan menikah dengan Raj. Rohit berkata, Nisa telah meninggalkannya walau Nisa adalah pacar Rohit. Sonia sekilas bisa memaklumi kalau Nisa menikah dengan Raj. Karena Nisa adalah wanita cantik yang berpendidikan tinggi, yang tak layak dengan Rohit, yang tak normal seperti laki-laki biasanya. Sonia berkata, jika kecelakaan itu tak pernah terjadi, jika saja pesawat alien itu tak pernah muncul, keluarganya akan bahagia dan Rohit akan lahir dengan normal. Di saat bersamaan ternyata Jadu melihat momen menyedihkan itu. Sampai akhirnya pagi harinya, Jadu menghampiri Rohit dan mengusap kepala Rohit. Seperti biasa pagi itu Rohit akan bersiap-siap untuk ke sekolah. Tapi ada hal yang mengejutkan. Saat dia memakai kacamatanya, dia tidak bisa melihat apa-apa.
Tapi saat dia membuka kacamatanya, dia malah bisa melihat semuanya dengan jelas. Hal ajaib tidak berhenti di situ saja. Kemudian saat Rohit ke sekolah, dia melintas ke kelas 10, kelas yang lebih tinggi darinya. Dia langsung dapat menjawab soal di kelas itu. Guru dan murid-murid sontak terkejut. Kemudian langkah Rohit berlanjut. Dia masuk ke kelas komputer, walau sebelumnya diusir oleh guru komputer. Rohit kemudian tetap masuk karena dia berpikir dia sudah belajar komputer di rumah. Dan lagi-lagi Rohit diusir. Bahkan Rohit dimaki-maki guru komputer itu. Saat bersamaan kepala sekolah kemudian datang dan melihat momen itu. Bukannya meminta maaf, guru komputer itu bilang bahwa Rohit idiot dengan IQ 0. Lalu guru komputer itu memberi pertanyaan sulit ke Rohit. Dan kagetnya orang-orang, Rohit dapat menjawabnya. Bahkan Rohit menambahi dengan kata-kata, dulu guru komputer menyuruh Rohit belajar saja dengan ayahnya karena saking bodohnya. Dan sekarang dia sudah belajar dari ayahnya. Manusia yang menciptakan komputer, sehingga terkadang otak manusia lebih hebat dari komputer. Dan yang paling penting, jangan merendahkan orang lain, sebab sesuatu yang kecil akan menjadi besar suatu hari nanti. Guru komputer seketika tertunduk disusul tepuk tangan orang-orang. Dan kisah ini bersambung. Karena kisah ini termasuk panjang, admin akan menyambung ke part kedua. Bagaimana cara Rohit dengan kekuatannya sekarang mempertahankan Nisa dari rencana-rencana Raj. Selanjutnya akan diceritakan di part kedua. Stay tune and wassalamualaikum.